Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi seperti biasa di video mingguan kita review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 31 Agustus sampai 4 September 2020. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya, kita masuk dulu ke list saham minggu lalu. Itu ada Hoki, ada Java, ada Unilever, ada PTBA, ada Bank Jabar, dan ISG 2%. So far Bank Jabar minus 7% paling dalam. Kita lihat pergerakan seminggu terakhir memang turun. Lalu ada apa lagi? Tadi ada Hoki Java. Hoki masih naik, Java juga sempat naik, sempat 1200-an malah. Tapi karena memang kondisi marketnya yang memang kurang oke, akhirnya ya mau nggak mau turun karena indikator sebagus apapun, mau indikator TA-nya bagus, bandarmologinya bagus, moving average-nya bagus, stokastiknya bagus, apapun indikator TA-nya bagus, kalau marketnya merah kayak kemarin tiba-tiba ngedrop, ya mau nggak mau mereka akan ikut turun. Cuma kalau dilihat ini Java pun turunnya tanpa volumenya kecil banget, atau value-nya cuma 22 miliar. Sementara rata-rata value 20 hari terakhir ada di 46 miliar. Jadi value-nya masih terbilang kecil lah. Jadi Java silakan dimasukin watchlist aja ke minggu depan. Untuk list akumulasi minggu depan sih Java nggak masuk lagi. Ingat, nggak masuk bukan berarti jelek. Bisa jadi kondisinya sekarang lagi markdown. Jadi bukan berarti nggak masuk langsung jelek, langsung harus jual, enggak. Jadi ya, silakan aja dianalisa lagi. Ada PTBA juga rasanya kemarin sempat naik, cuma gara-gara marketnya drop. Nah ini sempat breakout, marketnya drop, dia drop lagi. Cuma sekali lagi dropnya pun tanpa volume yang signifikan, jadi harusnya masih oke. Oke, kita langsung aja. Nah sebelum kita masuk ke list sahamnya, jadi saya mohon maaf dulu, tadi saya udah sempat post ini Q&A, udah banyak juga yang masuk, cuma sepertinya saya nggak bisa jawab di video sekarang karena keterbatasan, ada hal lain yang harus saya kerjakan yang urgent. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang udah drop question di sini. Mungkin nanti saya jawab di kesempatan di video selanjutnya, ditunggu aja. Cuma saya janji pasti saya akan jawab. Oke, langsung aja list 5 saham yang paling banyak diakumulasi oleh Bandar. Jadi videonya nggak akan terlalu lama. Yang pertama itu ada saham CTRA. Ini kotak dari kemarin belum saya edit. CTRA ini so far dari tanggal 31 masih akumulasi. Artinya dari sini ke sini turun tapi akumulasi, artinya bagus dong. Turun akumulasi oke. Dan kita lihat 4 September pun itu masih akumulasi. Jadi no problem untuk CTRA. Cuma resikonya CTRA memang ada di kisaran 700-an. Jadi kalau harga udah sekitar 700, 710 atau udah closing di bawah 700 ya hati-hati aja. Cuma so far sih masih ada di area kotak ini pergerakan harganya. Di CTRA risk rewardnya menarik. Silakan bagi Bapak Ibu risk rewardnya diatur sendiri. Cuma bagi saya pribadi ini saham risk rewardnya menarik. Itu yang pertama ada CTRA. Lalu yang kedua itu ada Adaro. Adaro ini sempat kita mention juga di channel Telegram. Di channel Telegram kita mention bagus, kita mention menarik, kita mention kalau nggak salah di sini. Terus besoknya kena banting gara-gara marketnya tiba-tiba drop sesi 2. Itu hari apa ya, saya lupa. Hari Senin ya, iya hari Senin. Tiba-tiba market drop sesi 2, semua ikut turun. Tapi ya bandarmologinya masih bagus. Dropnya pun kalau kita lihat waktu drop candle ini. Nah drop candle ini volumenya nggak signifikan. Itu artinya kalau misalkan di periode ini distribusi pun ya distribusinya nggak signifikan. Jadi makanya penting untuk melihat volume transaksi atau value transaksi ketika harga sahamnya turun atau naik. Dan ketika naik, ketika rebound lagi, ketika bounce lagi, kita lihat Adaro
Ketika bonds lagi naik, Adaro volumenya tinggi dan sekarang volumenya turun lagi. Tapi so far Adaro secara keseluruhan bandarmologi masih cukup menarik ya untuk Adaro. Untuk Adaro masih cukup menarik. Jadi ini yang pertama, kedua saham Adaro. Lalu selanjutnya ini adalah saham favorit. Saham favorit anggota grup belajar saham, yaitu adalah Pakuwon. Saham Pakuwon kita lihat 4 September kemarin itu akumulasinya luar biasa dari broker NI. Memang NI belakangan memang aneh di Pakuwon. Nah, sebelumnya Pakuwon ini sempat masuk list 16 sampai 20 Agustus. Jadi tanggal 16, tanggal berapa nih? Nah, 16, 20. Nah, di sini sempat masuk list. Di 20 Agustus sempat masuk list, terbang sampai kena resisten kita. Kemarin kita naruh resisten di sini juga 434 kurang lebih. Lalu sekarang turun lagi dan sekarang ya risk rewardnya udah menarik. Udah disupport lagi, kondisinya pun masih akumulasi. Coba kita lihat seminggu terakhir. Masih akumulasi juga. Retailnya jualan YPPD. Dan kalau kita lihat ini 4 hari turun, 4 candle ini. 4 candle ini turun 1 2 3 4 itu volumenya kecil-kecil. Volumenya kecil-kecil. Jadi seharusnya masih menarik ini untuk Pakuwon. Paling risk rewardnya aja ditaruh mau di mana. Cuma risk rewardnya pun saya rasa saham Pakuwon ini cukup menarik ya. Selanjutnya adalah PNLF. Ini saya jarang bahas saham grup Panin. Cuma melihat broker summary-nya ya udah saya bahas aja. Nah, ini saham PNLF, kalau kita lihat ini area supportnya, ini area resistennya. Nah, dari support resisten pertama aja ini kita sudah lihat risk rewardnya menarik. Risk rewardnya menarik yang pertama. Sekarang bandarmologinya di hari terakhir di candle putih ini itu ada akumulasi dan retailnya jualan, PDYP jualan. PNLF kemarin sempat rame, saya nggak tahu kenapa PNLF jadi tiba-tiba rame. Nah, kemarin sempat rame, cuma saya nggak notice. Sekarang waktu turun saya baru notice lagi. Coba kita lihat di tanggal 4-nya atau kemarin, candle kemarin akumulasi. JP Morgan, BK, lalu ada Sinarmas Sekuritas, ada Panin, ada EP, CCOD dan seterusnya, dan YPPD sebagai broker retail itu jualan seperti itu. Jadi PNLF silakan, ini dari saya cukup menarik, risk rewardnya juga menarik. Dan yang terakhir adalah saham ini, saham yang kemarin kita HK bareng-bareng, Unilever. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin gak ada di channel Telegram kita, di grup Telegram kita, sebagai informasi aja, jadi supaya nggak dikira pom-pom bahwa saya dan teman-teman di grup publik semuanya itu udah rata-rata udah pada masuk Unilever. Bahkan ada yang masuk Unilever dari bulan Juli, nungguin naik, sabar. Karena saham ini lemot banget, harganya nggak kemana-mana, dan sekarang kemarin mulai gerak. Nah, ini untuk Unilever. Untuk Unilever ini per tanggal 4 di sini itu akumulasi. Jadi volumenya masih kurang sebenarnya, volumenya cuma hopefully Senin bisa breakout dan bisa create volume yang cukup besar. So far bandarmologinya menarik dari tanggal 4 dan dari tanggal 31 kalau kita lihat bandarmologinya pun masih menarik. Jadi itu buat Unilever. Jadi ya ini cukup Bapak Ibu perlu tahu aja, kalau saya udah pegang average 8.300, teman-teman di grup juga ada yang average 83, ada yang baru masuk 83.50 dan seterusnya. Jadi ya silakan disesuaikan aja trading plan-nya masing-masing. Saya selalu terbuka kok sama apa yang saya beli kalau sahamnya cukup liquid seperti itu. Oke. Selanjutnya itu udah 5, ada CTRA, Adaro, Pakuwon, Unilever, dan PNLF. Jadi 5 saham itu silakan dianalisa lagi, dicoba-coba lagi, dilihat-lihat lagi. Dan ini sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung ke grup publik kita. Ke grup publik kita itu bisa ini. Bapak Ibu bisa ke bawah,
kolom deskripsi, lalu show more. Ini ada linknya. Jadi grup chat, website, Instagram, Bapak Ibu tinggal klik link tree. Lalu selanjutnya tinggal Telegram channel atau Telegram grup chat, bebas mau yang mana sama aja. Saran saya lebih baik join dua-duanya, join channel dulu. Kenapa join channel? Karena di channel itu nggak keganggu sama chatting lain. Jadi saham rekomendasi, pembahasan, edukasi, semua dari Telegram channel. Tapi kalau grup chat, ya maklumi kalau isinya sehari bisa ribuan, ratusan chat, ribuan chat, namanya juga grup publik. Anda harus siap terima kekurangan dan kelebihan yang ada dalam grup publik seperti itu. Tapi di grup publik kita itu lebih banyak edukasinya, edukasi dan sharing sesama investor lah kurang lebih. Jadi mungkin dari saya cukup. Silakan dilihat-lihat lagi watchlistnya. CTRA, Daro, Powon, Unilever, PNLF. Dan saya sekali lagi sorry buat Bapak Ibu yang udah isi pertanyaan di Instagram di sini belum bisa dijawab pada video kali ini karena ada satu dan lain hal. Semoga bisa dijawab di video selanjutnya. Jadi sekali lagi thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.